Diskusi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sedang terjadi di sekitar kita pada saat ini. Kami tidak berniat menyinggung instansi apapun ataupun SARA. Jika memang kami menyebutkannya, hal itu dikarenakan hal tersebut merupakan pokok bahan informasinya. Diskusi ini mengandung banyak candaan sarkastik dan satir. Maka dari itu, mohon pahami dengan benar perkataan kami ya, wahai penonton cerdas Indonesia. Halo untuk para penonton. Selamat datang kembali nih di perbacotan kita yang kedua bersama saya Galih dan rekan saya. Halo semuanya, bersama Hafiz di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bung Hafiz. Nah, kali ini nih kita berdua pengen ngomongin topik yang lagi hot-hotnya seperti paket ayam panas. Wah, kayak collabnya McD sama BTS lagi hot tuh. Yo iya kan. Coba jadi gimana, Li? Jadi topik kali ini gue sebutin aja di awal ya. Topik kali ini kenapa hot teman-teman sekalian? Karena kita akan membahas soal video Atta dan Aurel yang terakhir ini sedang trending di mana-mana. Dan kenapa sih Pis kira-kira ini orang jangan gitu dong. Si abang ini tuh Si abang gitu ini kan? dan istri tercintanya tuh jadi viral belakangan ini gitu. Ya kan kita lihat dari backgroundnya YouTube dia aja lah, dan public figurnya dia kan emang orang yang sangat populer lah. One of the pioneer of Indonesian YouTube gitu ya dia tuh. Wih gila. Yang harus kita hormati dan kita banggakan Betul. Itu suatu aset negara loh. Boy, gue baru inget tuh. Gimana? Salah satu fast growing subscriber di Asia. Atta Halilintar. Dan sekarang nomor 1 paling banyak se-Asia, men. Gila, men. Goxpars doi. Gue baru tahu tuh. Oke, gini lah. Kita bahasnya dari video-video yang viral ya. Yang pertama tuh judul videonya ya. Oke. Bagi pendengar kita mungkin ada yang mau menonton sendiri ya. Judul videonya tuh ada di channelnya Atta Halilintar langsung, yang berjudul Selamat Jalan Anakku. Wih, sedih banget sih, sad banget sih judulnya. Sad banget ya judulnya ya. Yoi. Sebelum kita masuk ke bahasan kita harus menyampaikan belasungkawa kami berdua juga terhadap Mas Atta dan Mbak Aurel atas kehilangannya terhadap calon anak yang pertamanya yang sedang dikandungnya. Semoga Bang Atta dan Mbak Aurel dikuatkan lah jati diri dan imannya lebih dikuatkan lah dengan adanya musibah seperti ini. Amin. Yuk lanjut ke topik Islami sekali seperti kita tadi ya. Lanjut, hujatnya gimana nih? Hujatnya gimana nih? Yo. Kan tadi disclaimer tuh. Udah enak, udah ada disclaimer. Tinggal hujat kan? Kan bukan menghujat. Bukan. Kita tuh sebenarnya gini. Kita bercanda, cuma menggunakan sarkasme dan satir, betul. Iya. Nah sayangnya masyarakat Indonesia yang salah tanggap. Kita lebih ke memfilsufkan. Wow, apa itu artinya? Menanyakan. Nah, menanyakan kenapa gitu. Jadi gini nih, dari dulu pertama nih. Kalau gue gini ya, kalau gue straight to the point nih, gue mah banyak menemukan hal yang janggal dari video pertama ini gitu kan. Apa aja tuh? Dimulai dari lu dulu deh gimana? Soalnya kayak Mr. Positif kita kayaknya lagi on fire juga nih hari ini. Saya lebih ke positif sih pasti ya. Ya pasti. Saya respect sih kenapa alasan dia membuat video Selamat Jalan Anakku ini di channelnya ya ketika momen keguguran itu, karena emang doi kan public figure nih. Bang Atta tuh kan public figure. Ya namanya public figure mau gak mau kehidupannya itu pasti disorot sama media dong. Betul. Itu sangat betul. Dan emang Bang Attanya sendiri bilang bahwa video ini ditujukan untuk klarifikasi agar tidak ada kebingungan di masyarakat netizen Indonesia seperti itu. Biar gak ada misinformasi dan hoax bertebaran. Nah itu emang bagus lah video ini untuk dirilis gitu. Tapi menjadi konsumsi publik. Wow. Nah kata Gali gimana nih? Nih jangankan gak usah jauh-jauh nih Bung Habis nih ya. Mohon maaf sebelumnya nih rekan-rekan ya. Tapi belum aja gue sampai setengah itu video. Belum aja tuh sampai setengah video udah ada tanda titik kuning. Waduh, apa tuh? Gue baru ngeklik nih videonya. Kuning apa tuh? Kuning yang biasanya gak bisa di skip itu loh. Wow. Ternyata ada AdSense. Kuning mencari uang ya. Nah, kuning pundi-pundi gitu kan. Enggak, gue tuh awalnya ngira tuh kayak video ini kan untuk klarifikasi dan lagi berbelasungkawa gitu kan. Terus gue tuh mikirnya kayak si AdSense-nya dimatiin agar terkesannya memang lebih serius dan hal ini tidak untuk dibercandakan gitu kan. Tapi sayang ketika saya memencet video tersebut sudah ada bahan bercandaan. Iklannya snack video lagi. Waduh. Yang 5 detik tapi gak bisa di skip, ngeselin. Wow.
Nah, terus sampai pertengahan jalan nih, Iya. Bung Habis. Gue tuh kayak apa namanya? Gue sangat apa ya? Gue sangat tersentuh lah sama mereka juga. Jadi kayak dari sisi Bang Ataya juga ngejelasin gimananya Iya. keseharian dia, dan terus juga Mbak Aurela juga menjelaskan gitu Iya. kan. Tapi ketika lagi di momen sedih yang apa ya? Di momen sedih yang lagi menjelaskan ini gitu ya. Iya. Tiba-tiba ada suatu pop up nih. Waduh. Pop up di pojok kanan bawah video, Bung Habis. Lu tahu apaan? Pas gua nonton videonya, ya Allah. Ada ini apa? Disclaimer promosi. Promosi apa tuh? Jika Anda ingin menonton full video, silakan tonton di Maxstream. App-nya bisa di-download di Play Store dan Apple Store secara Ya, free. Mungkin kan kita mikirnya ke sisi positifnya ya, kayak gini ya. Kita positif thinking ya Gokil sih terhadap teman gue ini. terhadap iklan itu ya. Yoi. Mungkin yang namanya ikatan bisnis kan. Ngerti kan? Kamu juga kan? Ngerti. Ikatan kontrak gitu kan. Ya namanya kontrak sama brand mau gak mau kan harus tetap diikutin, soalnya itu kan udah ada perjanjian di atas kertas pasti Iya, kan. betul. Nah seperti itu, terlepas dari kontraknya ngerti atau enggak, kan kita nggak tahu juga di belakangnya gimana Betul, kan. betul. Apakah ini Bang Atanya yang minta untuk dimasukin ke videonya, ataukah kontrak dari Maxstreamnya yang Iya. minta dimasukin ke videonya. Berarti di antara kedua itu kita bisa bilang yang antara kegoblogannya tuh ya, Yoi. kegoblogannya tuh di sorry ya Bang Atanya Yoi. atau di pihak Telkomselnya. Betul. Tapi gue lihat mikirnya pertamanya bukan masalah kontrak, Pis. Gue pikir mau jadiin seri itu acara YouTube-nya. Sumpah. Gue bilang kok di Maxstream, Jadi series gue ya? bilang. 365 days. Wah. Atta dan Aurel. Ya udahlah ya. Iya. Nah, terus udah tuh pas gue lihat dari video stream tapi Maxstreamnya. Tapi ya jokes aside gitu ya. Iya. Balik lagi gue emang kayak tersentuh juga, maksudnya itu kan kayak mereka lagi ngalami berduka banget men, gila tuh kayak udah mah Atta ibaratnya anak pertama, bukan anak maksudnya ayah anak pertama yang menikah di Gen Halilintar gitu. Terus anak Atta yang akan lahir juga awalnya ini adalah cucu pertama dari Gen Halilintar gitu kan. Jadi kayak men ini sedih banget men gitu kan. Tapi dari nah pas itu kan Mbak Aurela kan kayak apa namanya? Lagi cerita kan sambil nangis. Gua nggak tahu tuh nangis Bombay apa nangis banjir itu ya. Nah, tapi pas gue liat kayak gue lagi mendalami videonya gitu kan, kayak gue lagi menghayati videonya. Pas gue liat, jir men, buat video klarifikasi menjelaskan ini make up tebal banget sih musim Mbak ini proper banget sob. Tapi men Ngeri. Gini men, sisi positifnya. Pertama kan saya sudah menjelaskan bahwa mereka public figure yang notabene-nya harus menampilkan apa ya, tampilan yang layak lah untuk masyarakat luas kan. Iya. Dan emang yang orang tahu juga ternyata Mbak Aurel ini orangnya tuh rajin. Jadi suka langsung bangun tidur misalkan jam 6 tuh langsung mandi. Kan mungkin khalayak wanita kan abis mandi langsung make up. Nah mungkin mikirnya kayak gitu. Kebersihan sebagian dari iman lah ya. Nah, iya bener kan, kebersihan sebagian dari iman kan. Gimana nih? Kan gimana yang tebal. Ya udahlah ya. Terus dari pendapat lu sendiri pas lu lihat itu ada nggak yang aneh-aneh nggak? Tidak ada yang aneh sih sebenarnya, itu merupakan klarifikasi yang normal ya. Oh, ya. Mereka kan cuma ingin menebar informasi mengenai kehidupan privasi mereka. Ya betul. Agar tidak ada suuzon dan apa ya, gosip-gosip yang bertebaran yang pada akhirnya bisa menyakiti hati mereka, terutama keluarga mereka sendiri kan. Betul. Nah takutnya kan di situ. Nanti yang kena mental kan mereka juga. Udah keguguran, dihujat lagi. Udah double, triple itu. Aduh. Tapi gue pengen sekali lagi bos. Iya gimana nih? Di kepositifan lu ini di video ini, pas lagi tengah-tengah nonton, tadi kan gue nonton berdua sama lu ya videonya. Pas gue lagi nonton tengah-tengah sob, gue lihat nih ada yang aneh. Pop upnya muncul lagi 2 kali dong, Maxstream dong, ya kan? Ya Allah gue bilang sekali kagak cukup, 2 kali kali ya. Terus gue bilang oh ya udah, set. Abis Maxstream gak lama ada garis kuning ngap. Kepotong lagi kita nonton video itu sama aja. Karena men
sambil berenang minum air mereka itu memang tuh. sih. Kalau Analogi yang bagus, nah, Rekan. bener gak? Iya, Kalau iya, 2 iya. kali bisa kenapa harus sekali? Iya, Bener gak? betul. Bener kan? Ya namanya ladang duit kan bisa dicari di mana aja. Oh iya, betul, kan berusaha mencari uang untuk menafkahi Nah, keluarganya. keluarganya mungkin kan si Sai belum makan Iya, gitu kan. kasihan. Iya. Walaupun harga lensanya 40 juta, kasihan aja saya Iya. belum makan gitu. Kan siapa tahu uangnya habis beli lensa, Nah, kan betul, mau beli betul, McD betul. BTS gak punya uang. Wow. Jadi gimana tuh, Lih? Lanjutannya ada lagi nggak ini? Nah, di akhir videonya nih, Iya. gue liat itu tuh ada momen dimana mereka kayak nangis kejer, terus kayak berpelukan, tapi tetap mengingatkan rekan-rekan di Indonesia untuk Iya. belajar ikhlas, belajar sabar dan menerima Benar. kondisi gitu kan. Dan tapi terakhir kali seolah-olah 2 kali tidak cukup, rekan kita hat-trick Maxstream-nya kawan, 3 kali gue liat muncul lagi. Ya. Siapa tahu kalau dimasukinnya 3 kali kan dapat piring cantik Iya, dari betul, Telkomsel, bener betul. tidak? Ada hadiah tambahan. Nah, itu. Selain kontrak sponsor. Kalau 2 kali kan mungkin bayarannya 20 juta. Ya, Kalau 3 kali 30 juta. 30 juta. Tuh. Kenapa tidak? Biar Sai bisa makannya lebih banyak Nah, gitu betul. Kan ada 11 ada yang lain. Nah, itu kan ada Iya, belasan betul. adenya kan itu Iya. takutnya belum makan yang lain juga. Iya, kan. kasihan. Nah, tapi ada hal positif dari salah satu video yang viralnya juga, yaitu yang berjudul Sampai Jumpa di Surga. Dan itu tuh bintang tamu yang bukan dihadirkan, yang berbicara dengan bintang tamunya tuh salah satunya adalah Gus Miftah ya. Oke. Gus Miftah, salah satu pelajaran yang saya bisa ambil dengan apa ya, yang sangat bisa relatable terhadap orang-orang zaman sekarang gitu ya. Ya. Salah satu kalimatnya itu berbicara seperti ini. Yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Wih, subhanallah. Tapi yang baik menurut kita belum tentu Tentu baik baik untuk Allah. Itu Ya, salah satu bukan caption ya, quotes yang bisa diambil lah dari video tersebut. Oke. Seperti itu. Tapi videonya premiere. Iya. Kalau misalkan ada live chat, open donasi. Tapi enggak men, Iya, enggak. Ata-ata enggak open donasi. Iya. Dia emang apa ya? Tidak pamrih dalam menyebarkan konten dia. Iya dong. Kan udah Maxstream 3 kali tadi. Jadi emang yang ingin menjabarkan kontennya tuh dengan apa ya, kegratisan lah untuk penikmatnya, untuk hiburannya gitu kan. Hitungannya seperti itu. Nah, tapi yang lucu juga gini Nol, yang harus kita highlight juga ya. Pasti kan sebelum bikin video, mereka tuh nyeting tempat dulu ya, Li. Iya, betul. Tapi itu hal yang positif loh, Li. Buat apa tuh? Karena ketika angle kamera yang bagus, background yang bagus, dan spotlightnya bagus terhadap 2 orang itu yang sedang berbicara ya, jadi kita juga lebih menikmati apa yang ingin kita dengarkan dari 2 orang tersebut. Bener gak sih? Betul. Jadi nyaman ya, nyaman. Iya, terlepas dari behind the scene-nya gimana Iya, ya. betul. Kita mau ngomongin keguguran nih, gimana ya ininya, settingannya? Iya. Settingannya kayaknya di bangku aja nih, cocok gitu. Lightning. Tapi mikirnya gini juga sih, mungkin itu yang nyetingnya bukan Bang Atta dan Mbak Aurelnya juga. Pasti ada betul. apa ya, krunya sendirilah mereka lah. Iya, krunya mungkin inisiatif. Iya, masa gitu. 27 juta subscriber gak punya kru? Krunya udah mahal kayak gitu, boy, gitu kan. Nah, terus lu lihat gak sih di videonya? Ya gimana tuh? Di deskripsi setiap video YouTube ada deskripsi, betul kawan? Betul. Ketika Anda buka deskripsinya, apakah Anda melihat sesuatu yang ganjil? Wah, apa tuh yang ganjil tuh? Business inquiries can contact bla bla bla.com. Wah, gila men. Video sama Bungkus Miftah, sob. Ya tapi itu balik lagi ke kalimat orang yang tadi sih, sambil menyala minum air. Iya. Karena mungkin sponsor dari Maxstream, dari Telkomsel ini kan belum cukup untuk memberi makan terhadap seluruh keluarga Gen Halilintar yang banyak itu iya, kan. Bos. Nah, mungkin dari business inquiries itu kan bisa nambah-nambah job buat makan kan nanti. Bro, bukan sambil menyelam minum air lagi itu. Sambil menyelam ketenggelam dia itu, kenyamanan memang itu terlalu nikmat dia menyelamnya itu. Emang suka-sukanya air-air asin gitu. Asin hasil keringat sendiri dong. Iya, betul. Dong. Dia kan capek juga kan bikin konten kayak gitu. Gila kali. Lagi nahan sedih, bikin konten. Iya, kita juga kan dari konten kreator juga kan pasti merasakan kecapean. Iya, betul. Kita ngerti lah. Ngerti banget. Nah, itu mungkin dari perspektif Atta Halilintarnya ya, dari channel Atta juga ya, video-video yang kita bahas tadi. Nah, mungkin sekarang kita bisa bergerak menuju videonya Gen Halilintarnya. Nah, mungkin sekarang kita bisa bergerak ke
sudut pandang dari keluarganya sendiri nih. Oke. Kita lihat dari videonya Gen Halilintar. Salah satu yang orang tonton, dua yang orang tonton, yaitu Pesan Tangis 10 Adiknya. Itu salah satu judulnya ya. Kepanjangannya orang nggak sebutin ya, nanti kalian bisa search sendiri. Dan di video yang satunya lagi dikasih judul bahwa ayahnya itu melihat anak Ata di dalam mimpinya seperti itu. Baik. Tapi ya salah satu hal yang bisa kita highlight ya dari YouTube yang pertama mungkin ya, dari Pesan Tangis 10 Adik ini, mereka tuh berdoa di intro YouTube. Subhanallah. Ini hitungannya kalau meminta didoakan kepada netizen, saya lebih ngerti lah jalan pikirnya gitu. Betul. Saya jadi, tidak akan paham. Saya pasti Anda juga paham. Paham. Saya tidak akan menanyakan kenapa gitu kan. Tidak akan sampai pertanyaan filsuf itu. Tidak akan sampai filsuf. Tapi ini lebih ke berdoa, men. Kalimat mereka tuh dimulai dengan kata kita. Itu kan otomatis berarti ya nanti teman-teman bisa nonton sendiri lah. Emang kalimat itu ditujukan untuk Tuhan gitulah. Untuk Tuhan seperti itu. Tapi mungkin positifnya tuh gini, men. Ketika mereka memasukkan intro seperti itu, mungkin teman-teman yang bingung nih, gue ngedoanya gimana ya? Biar serasi gitu sama doa keluarganya. Makanya mereka menyantumkan doa mereka juga. Jadi dibantu gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendoakan tidak usah bingung karena mereka dan sekeluarga sudah memberi contoh agar kayak gini aja deh doanya gitu. Yuk kita doain bareng-bareng gitu. Kalimatnya kita udah di script. Waduh, sama kayak apa? Sama kayak kontennya. Enggak lah, mereka daily vlogs, man. Mereka bener reality TV mereka. Reality banget. Reality YouTube lah, YouTube mereka. Reality banget. No gimmick, no setting. Gak mungkin ada gimmick kan reality. Gak mungkin loh. Lanjut. Nah, ini salah satu hal yang kenapa juga ya. Saya bingung mempertanyakan itu. Ketika mereka mendapatkan chat dari Bang Atanya mengenai keguguran ini di grup keluarga WA-nya. Ini si ibunya nih ya. Saya enggak tahu ya namanya siapa. Iya. Si ibu Bunda dari Ata. Ibu Bunda Halilintar ini langsung otomatis membuka HP-nya dan memvideokan salah satu anak dari Gen Halilintar juga yang sedang bersedih. Waduh. Itu kayak waktu dapat chat gitu ya, terus ini bagus nih, ini kayaknya anak yang ini mukanya paling kontenable banget. Kontenable banget. Iya. Langsung keluarin HP kan. Tapi yang paling lucunya juga, si ibunya tuh kan berusaha menenangkan anaknya kan. Iya, betul. Dengan berpelukan. Dong. Tapi yang anehnya kayak dia tuh berusaha menyeting angle dari HP-nya dia supaya spotlight pelukannya tuh kelihatan gitu. Mukanya jelas sih. Coba sama teman-teman peragakan lah di rumah ya. Gimana caranya pelukan dengan pegang HP sendiri tapi masih kelihatan pelukannya gitu. Nih coba gue pengen peragain bis. Iya, gimana? Misalkan tangan kiri gue megang HP nih. Tangan kanan gue pengen meluk misalkan nih. Jadi kayak pas gue peluk itu tuh kan peluk tuh kalau dari leher ke pundak ya. Pas gue peluk gue majuin ke arah HP gue. Tapi HP gue stay nih. Nah tapi pas udah dekat sama dada gue gitu misalkan gitu kan. Si HP-nya tuh gue ngeliat ke HP. Masukkan nih. Oke, bagus. Kamu lebih dekat lagi kayak gitu. Kayak kesannya kayak gitu, men. Soalnya ngedempet banget. Tapi supaya nanti juga tidak ada kebingungan di netizen Indonesia. Bener gak sih? Betul. Apakah anak-anaknya pada menangis atau enggak nih? Jadi emang pengen close up aja. Nangis kok dia gitu. Iya begitu. Nanti takutnya kan kalau di acara gosip ketika Atta dan Aurel keguguran, kok keluarganya nggak ada kelihatan nangis-nangisnya? Bener gak sih? Pertanyaan lagi, iya kan? Filsuf lagi nanti. Jadi kenapa gitu kan? Mendingan dari awal sekalian sudah dijelaskan karena emang beneran nangis gitu. Iya, biar nanti bisa mengelak gosip-gosip yang tidak baik lah, supaya tidak makin stres. Bisa ngegocek, set. Wow. Nah dari videonya juga selalu dituliskan caption terhadap apa yang mereka lakukan, Li. Baik, bagaimana tuh contohnya itu gimana tuh? Contohnya ya. Oke. Kan anaknya tuh kelihatan sedang bersedih dan menahan nangis ya. Itu kalau netizennya sudah self aware dan berempati simpati ya. Itu orang pasti udah tahu itu orang lagi nahan nangis dan emang pengen nangis gitu kan. Iya. Tapi diperjelas Li dengan editornya tuh. Gimana Bang? Di caption dalam kurung ya. Caption dalam kurung orang ini sedang ini orang kata-katanya bikin sendiri aja tapi 11-12 lah. Orang ini sedang menahan nangis untuk tidak menangis. Waduh, sedang berusaha tidak menahan nangis. Wah.
Pecah sih men. Kan konteksnya jelas ya. Di judulnya itu jelas. Tangis 10 anak. Terus ada Atta dan Aurel. Emang editornya FTV sekali mendramatisir lu. Memperjelas lu. Jangankan judul men. Mana kalau nonton videonya lihat orangnya aja udah jelas men. Iya sih. Itu dia kenapa? Oh dia nangis karena kakaknya gugur. Kan simple ya sob. Kan? Tapi emang mungkin mereka juga self aware akan viewers mereka. Yang notabene-nya saya sepanjang yang saya tahu ya, viewer mereka tuh didominasi oleh anak kecil dan ibu-ibu yang sudah bukan ibu-ibu yang sudah lanjut umur ya, tapi ibu-ibu yang penikmat sinetron Indosiar lah. Kita asumsikan seperti itu ya. Mungkin takutnya orang-orang seperti bocil kan mereka kurang empatinya kurang dilatih kan. Jadi biar lebih jelas kelihatan, oh ini tuh mau nangis. Nah, gitu. Tapi emang keluarga Gen Halilintar ini keluarga yang sangat pengertian terhadap semua viewersnya ya. Mungkin ada viewersnya yang penglihatannya kurang tajam lah. Ya oke. Dan agak buram gitu ya ketika melihat, oh ini ngapain sih mukanya kok nggak jelas dan sebagainya. Makanya mereka bisa membaca aja seperti itu. Emang pengertian sekali Gen Halilintar ini ya. Nah ini juga salah satu yang bisa kita hike lagi ya dari chat WA mereka. Chat WA-nya juga dimasukin nih ke videonya gitu kan. Biar sekali lagi biar nggak ada kebingungan netizen Indonesia. Iya betul. Takutnya apa? Takutnya di stage gitu nah, kan. gitu kan takutnya sebar WA lagi sedih-sedih gini di WA-nya ternyata lagi sebar meme kan. Wah, kan nggak ada yang tahu kan. Iya betul. Makanya mereka memperlihatkan chat WA mereka. Tapi yang lucunya tuh seperti ini Li. Gimana mereka kan nih? Keluarganya tuh kan memberikan belasungkawa mereka terhadap Bang Atta dan Mbak Aurel. Yuk. Tapi salah satunya orang nggak tahu ya ini siapa ya. Ada yang ngirim ekspresi menangisnya. Baik. Menggunakan GIF. Menggunakan GIF nih. Oh my god. Ini kalau kita rekonstruksi kejadiannya ya. Oh iya. Kita coba rekonstruksi ya. Ya gimana coba ketika mereka ngobrol seperti itu dan mau mengirimkan emoticon yang mencirikan emosi mereka saat itu. Iya. Kalau pakai GIF ya. Itu otomatis buka dulu keyboard. Ada option GIF. Di search dulu tuh GIF-nya tuh. Iya. Menangis atau crying gitu ya pakai bahasa Inggris kan, atau crying. Nah habis crying tuh itu dipilih dulu GIF-nya yang bagus yang mana ya biar tidak menyinggung. Wah. Dan emang mereka tolol. Oh iya, tapi dari kedua video ini ada dari sudut pandang video Atta dan sudut pandang video Gen Halilintar tuh ada kesamaan yang serasi. Apa tuh? Mungkin karena mereka keluarga juga ya, punya koneksi yang lebih betul. Ya sebagai keluarga. Sama-sama promosi. Wah. Emang promosi gimana? Gue nggak tahu gimana. Kalau sebenarnya bentuk promosinya tuh sama ya. Cuman yang dipromosikannya berbeda kan. Kalau Atta Ekstrim, kalau ini lebih ke merch dan buku yang baru dikeluarkan oleh ayah Halilintar ini. Waduh. Gitu loh. Dan yang samanya di sini nih Li. Apa? Sama-sama ditaruh di outro, sama-sama ditaruh description. Wah. Wah pecah banget sih. Jadi masih tetap ada tuh business inquiries bla.com. Iya ada. Tapi emang mereka tuh tipe-tipe orang yang aware akan adanya laba gitu kan, akan adanya lapangan duit. Betul. Dan mereka tuh tahu kalau ini konten pasti trending nih. Gitu kan. Karena banyak orang juga yang mencari informasi supaya tidak terserap gosip-gosip yang false kan terhadap informasinya. Betul. Jadi mereka tahu laba duit lah, makanya dimasukin. Iya kan namanya juga ada kesempatan, ada peluang, kenapa tidak diambil? Nah benar kan. Walaupun kan itu Sai perlu makan. Dan sebelah saudara yang lainnya. Iya, lagi nyari Mac di BTS biasa. Nyari Mac di BTS biasa lah kayak gitu lah, kehidupan. Ya untuk Pak Sai ya. Bang Sai lah, Bang Sai kalau mau makan jangan lupa ya, karena itu Atta udah berkecur darah gitu ya. Demi mencari makan Anda. Kalau Anda tidak menghargai makanannya Atta, Anda keterlaluan. Sungguh terlalu Sai. Parah. Hormatilah kakak Anda ya. Hormatilah keringat yang sambil menyelam ke tenggelam itu. Iya. Walaupun lagi musibah. Wah. Sempet ayah. Coba kita rekonstruksi dulu deh, Li. Gimana? Bayangin nih bayangin.
Ini keluarga lagi terkena musibah. Bersedih bersama-sama kan. Dong. Buat kan kompak nih ya kan. Sedih bareng-bareng. Dapat kabar bareng-bareng. Iya, benar kan. Nah, tapi mereka masih ada kesempatan untuk mengarahkan bagaimana videonya diambil. Pertama itu ya. Dan kedua masih mikirin bagaimana caranya memasukkan outro buat promosi, description yang panjang, diisikan link-link merch-nya gitu kan. Di selaan-selaan mana yang masuk nih di sini aja di situ gitu kan. Supaya punchline promosinya kena. Tapi mungkin kita berpikir positifnya kayak gini. Itu saya yakin bukan pihak keluarga atau bukan pihak talentnya ya sebagai Geng Halilintar itu yang yang mengedit, mempromosikan, mengupload dan lain sebagainya. Itu saya yakin pasti krunya sih. Tapi kan nggak mungkin keluarganya nggak nonton dulu. Iya dong. Sebelum dirilis. Kan lihat dulu aman nggak ya videonya. Gitu kan. Siapa tuh bocor. Apanya yang bocor? Cuman di mereka yang tahu. Kayaknya editor juga abis ini dapat kenaikan gaji deh. Iya. Tahu laba. Sponsornya gede nih masuk gitu ya. Tahu laba mereka. Pecah sih ini topik ini pecah sih gue demen topik ini sih pecah banget. Nah, sorry banget. Gue pecah banget anjir. Ini ada hal yang interesting juga ya. Gitu. Dari judulnya kan si ayah Halilintar ini, Bapak Halilintar ini melihat anaknya Atta, bukan bayangan sih, literally anaknya Atta di dalam mimpinya dengan pakaian yang gagah dan lain sebagainya. Sebelum kita maju ke itu, mari kita doakan bersama-sama semoga kedepannya mungkin kalau punya anak, amin kita aminkan mereka punya anak lagi supaya fit the description dengan mimpi ayahnya ini. Amin. Memiliki anak yang gagah, yang soleh kan. Bisa menggilir keluarganya untuk masuk surga. Amin. Begitu. Betul. Amin. Nah, tapi banyak orang Indonesia kan yang membuli itu ya. Membuli captionnya yang dia melihat di mimpi. Netizen juga. Tapi itu valid men. Setelah orang search ternyata wahyu juga bisa didapatkan dari mimpi. Oke. Nabi-nabi juga ada yang dapat dari mimpi. Tapi mimpinya yang benar ya. Mimpi basah jadi wahyu. Bahaya dong. Itu mah yang enak-enak aja. Iya, kayak gitulah. Mungkin kita doakan anaknya ke depannya mungkin bisa fit the description ya. Betul. Dan juga gue pengen nambah doanya itu. Semoga untuk Aurel dan Atta gitu ya agar bisa kembali cepat punya momongan. Iya, gitu, amin. Dan semoga mendapat pelajaran lah dari kejadian yang sebelumnya ini gitu. Amin. Mungkin kita udah mau sampai penghujung acara nih. Kita bisa simpulkan aja dari semua ini. Hal yang perlu banget di highlight itu adalah mereka merupakan keluarga konten musibah. Waduh. Gue udah serius nih ya ngeliat muka lu nih ya. Keluarga konten musibah. Iya gue ketawa dong. Iya, karena setiap musibah yang ada sepertinya wajib harus diekspos. Gitu ya. Yang saya herankan tuh di situ. Exposure bro. Tapi emang mungkin mereka tipe-tipe orang yang sangat beriman terhadap agamanya dan mengerti bahwa mengikhlaskan kehilangan itu harus cepat. Betul. Seperti itu, makanya mereka langsung kepikiran, oh aku udah ikhlas nih, konten ah. Nah, kan toh juga anak itu membawa rezeki bagi orang tuanya. Ini betul, mungkin salah satu jalannya. Salah satu jalannya ini kan. Aduh dark banget itu anjing. Tapi gue ketawa. Ini gue ngakak nih. Untuk para penonton ngakak gue sumpah ini. Dark banget itu anjing. Gila lu. Bahaya. Nah, tapi terlepas itu ya, itu kan merupakan yang di highlight-nya merupakan suatu unsur komedinya ya. Ini ada yang terakhir nih yang perlu kita highlight, bahwa konten mereka juga bisa mengedukasi mengenai bagaimana toh keadaan orang yang keguguran tuh. Oh ya. Supaya mungkin ada orang-orang lain yang mengalami hal yang sama bisa punya orang yang membantu mereka untuk relate gitu loh. Oh gue juga pernah gini nih, biar bisa membantu orang-orang yang mengalami musibah yang sama agar bangkit lebih cepat gitu. Betul. Seperti itu. Emang sangat mengedukasi sekali dari sudut pandang kegugurannya ya, karena kita jadi ngerti gimana cara membantu keluarga kita. Mungkin amit-amitnya ada yang mendapatkan musibah yang sama, cara mensupportnya seperti itulah. Mungkin itu yang bisa kita cover hari ini ya dari hot topic King of YouTube Indonesia ini. Yap.
Fastest growing subscriber in Asia. Iya. And the most number subscriber in Asia. Ini buat Bang Atta, ini pesan aja ya buat Bang Atta. Kedepannya Bang Atta semoga lebih kuat lah dan lebih mengerti tentang netizen Indonesia, bagaimana mereka merespon konten-konten tertentu ya. Amin. Lebih kuat mental juga terhadap hujatan, terhadap kalau bisa terhadap AdSense. Enggak serius gue ya gimana nih? Parah banget sih gue. Ya semoga Bang Atta dan keluarga yang jelas ya diberi ketabahan. Iya. Walaupun kita udah berkali-kali nyebutin ini, tapi serius ini untuk terakhir kalinya gue pengen ngomong kayak semoga dikasih ketabahan yang lebih dan dicepatkan lah rasa sedihnya. Dan untuk keluarga Ibunda Halilintar dan Bapak Halilintar gitu. Iya. Semoga juga bisa membimbing Atta dan Aurel juga untuk melalui kesedihannya. Amin. Mungkin itu aja ya guys yang bisa kita cover. Untuk closingannya gimana nih enaknya? Closingannya gimana ya? Jadi teman-teman, enggak. Gila. Nah, jadi teman-teman itu mungkin yang bisa kita cover untuk hari ini, yang udah bisa kita kasih tahu informasi untuk hari ini. Walaupun banyak candaan di sini, semoga bisa diambil baiknya dan dibuang buruknya. Walaupun saya tahu saya manusia yang banyak buruknya daripada kelebihannya ya. Nah, untuk teman-teman, enggak, lu bukan teman gua. Untuk para penonton, sampai bertemu di perbacotan selanjutnya. Saya Galih dan rekan saya Hafiz Umar Asad pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.